Halo, saya Tobias. Hari ini saya mendapatkan pertanyaan dari Prung Terasware. Yang pertama, main bola atau nonton bola? Main bola, karena mun main bola mah naonnya merasakan hese main bola teh. Menonton kan bisa, wah kuduna kieu kuduna mun main bola geuning hesenya main bola teh. Nomor 2, Indra Thohir atau Jajang Nurjaman Janur, karena Janur waktu Liga Indonesia pertama juga dia asisten pelatih. Waktu Liga Indonesia terakhir Persib juara, dia pelatihnya. Jadi udah 2 kali lah merasakan momen juara. Haryono atau Marwah Iskandar? Haryono kumanya. Bukan pemain asli Sunda, tapi dia bermain dengan sepenuh hati dan Bandung banget. Jalak Harupat atau Siliwangi? Siliwangi pasti, karena momennya karasa pisan lah. Nonton sepak bola untuk mencari hiburan atau ambisi mengejar prestasi? Mun baheula mah mengejar prestasi, berhubung usia sudah tua jadi mencari hiburan. Sip. Yo, kembali lagi di Prung Station. Ya, kali ini ada bintang tamu yang sangat fenomenal bola. fenomenal dan ganteng. Nah, saya juga melihatnya nih, Bo, kayak masa depan saya, Bo. Mungkin, Asli. mungkin atau dari postur juga jauh, Pe. Ya kan ini mah reinkarnasinya. Reinkarnasinya. Pak Tobias Ginanjar, sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat Om. Kesibukan apa Om sekarang Om? Kesibukan ya begini aja lah. Kerja, main bola, Dan main bola ya. dan berumah tangga. Rumah tangga. Ya, udah lama banget nggak ketemu Om Tobi ya. Om Tobi udah lama. Dulu terakhir di Masjid Setrasari ya. Di situ ya Om ya. Ya pas gitu. Pak Tobi, tapi saya mau nyapa malu Pak, soalnya udah lama banget gak ketemu kita ya Om. Untung ketemunya di masjid ya. Ya. Jadi ke bager dua nana. Berarti oh ya udah barageun. Kamu tapi ngomong-ngomong Om Tobi udah datang ke sini nih, Bo, ke Ya. Prung Station. Ya. Yang pastinya juga akan ngebahas tentang supporter, Bo. Ya jelas, tentang Jelas, sepak bola karena beliau ini sangat identik dengan supporter di balik wajahnya yang ganteng. Nah, Pak. itu Ya. Bener Om, nggak berlebihan saya Om. Kapan sih Om pertama kali nonton bola? Nonton bola di TV atau di stadion? Langsung di stadion. Stadion mah mun teu salah SMP sih, kelas SMP 1. ya? Kelas 1 SMP. Di mana itu Om? Siliwangi. Siliwangi. Di tahun berapa itu, Om? Orang SMP tahun sabaraha nya? 88 mun teu salah. 99. Berarti Om Tobi teh kelahiran 86. Oh 86 ya. Ya beda 2 tahun, Pak. Sama saya beda 6 Saya. tahun saya. Terus langsung disebutkan kieu tahun kelahiran. Ya langsung. Ya langsung. Jadi kan kelihatan padahal Pak lebih muda 6 tahun tapi wajahnya lebih muda gitu. Om Enggak, ini Tobi. sekalian pendataan baksos juga nih. Om nih kan Om Tobi itu pasti dari kecil nonton bola lah dan tahu banget ya tentang kultur yang ada di kota Bandung karena kan banyak kota-kota itu beda lah Om, beda kultur ya Om. Pandangan Om Tobi nih kultur sepak bola Bandung itu seperti apa Om, khususnya supporter gitu. Di Bandung tuh sepak bola tuh identik dengan Persibnya Ya pasti. jelas. Dan di Bandung tuh orang-orangnya sangat tergila-gila lah sama Ya. Persib teh. Jadi Persib teh bukan hanya gaya hidup tapi guys jadi kebutuhan. Jadi mood sapopoe teh bisa dipengaruhi oleh Persib lah. Kadang-kadang saya teh pernah ngobrol, jadi orang ada yang hoream gawe gaga putingna Persib eleh misalnya. Atau yang uring-uringan. Artinya kan mempengaruhi hidup seseorang gitu. Saya nggak tahu di kota-kota lain gimana, tapi mun di Bandung mah sih gak gitunya. Ya. Samping itu tentunya karakter supporter Bandung tuh terkenal kritis ya. Jadi kritis dan pararinter gitu. Jadi kritiknya teh lain asal kritik, karena memang kan orang-orang Bandung mah karena banyak kampus mungkin ya di Bandung, jadi memang si dialektika berpikirnya teh jalan. Jadi nonton bola ge loba kritik itu. Kamu baheula Om Jebo inget di Siliwangi ge di belakang bench juga kan
banyak Ya. kritik pelatih Ya, sendiri. ya, ya. Kudu sih atuh pain kudu Ya, ya. budaya itu teh tumbuh. Nah, kalau saya di kota-kota lain ya nonton di VIP gitu nggak ada. Jadi cuman ya hanya bersorak apa Ya. gitu, tapi budaya kritiknya tuh nggak tumbuh lah. Ya sepengetahuan saya ya. Iya. Lalu yang selain kritik juga terkenal dengan namanya keberagaman lah nya. Di Bandung tiba heula kan kelompok supporter loba pisan ya. Iya. Ya Superman aja, Persib Forever, bola loba pisan lah pokoknya. Dan dengan gaya dan style masing-masing. Ketika 2000-an kesini menjadi Viking pun, yang Viking mendominasi, distrik-distriknya pun berbeda-beda. Walaupun Viking tapi distrik lagi gaya lagi beda-beda, jadi nggak bisa diseragamkan juga. Nah, ayeuna ge kan muncul kelompok-kelompok lain dan ya memang sih gak gitu. Bandung memang beragam Beragam gitu. ya. Dan kata Pak Tobi tadi yang masukin pemain ini, saya ingat ini Om, lihat di YouTube juga ya, pas Persib lawan Medan kalau nggak salah, si supporter itu minta dimainin Munadi kalau nggak salah, Munadi dan akhirnya kan istilahnya mah si pelatih juga punya strategi sendiri gitu. Nah itu di Bandung tuh bisa ada seperti Bisa. itu gitu Pak, jadi serempak, nggak ada yang enggak, jadi itu Tahu-tahu jadi main aja yang asalnya nggak ada skema nggak akan dimainin jadi main. main karena tuntutan bobotoh ya Om ya. Nah itu yang mungkin nggak Nggak ada di mungkin nggak ada di yang lain mungkin beda ya, dari yang lain gitu. Benar itu. Kayak Aceng Juanda juga mau diganti kan, kalem Ceng, 50 gitu kan. Bahkan kalau apa kata supporternya ganti Iya, bukan padahal iya itu bisa suara supporternya benar-benar berpengaruh terhadap Iya, tim itu betul. tuh yang di Bandung. Nah ngomong-ngomong ini juga Pak Tobi sebagai supporter kan ya Bo, Ya. Pak Tobi sebagai supporter. Nah jadi ini mah menurut pandangan Pak Tobi aja untuk cara mendukung klub yang dicintainya gimana gitu Pak Tobi? Mun orangnya salah satu orang yang mempercayai bahwa tribun itu sarana berekspresi lah. Iya. Jadi maksudnya kebebasan berekspresi nu paling hakiki teh di tribun Iya. gitu, bahwa orang geus capek gawe ka tribun bisa meluapkan naonna ekspresina Iya. naonna. Jadi menurut saya justru cara mendukung tuh ya nggak boleh harus di kotak-kotakan, maneh kudu ngadukung teh kudu tepuk tangan, Iya. dukung kudu kieu teu kudu gitu, Iya. alamiah aja. Maneh rek tepuk tangan ya tepuk tangan, Iya. maneh rek capek rek gogorokan ya gogorokan, maneh Iya. rek ngalamun ya bebaskeun lah gitu. Jadi yang penting ya satu sama lain ya harus saling menghargai lah. Yang Iya. menjadi masalah beberapa ini terakhir kan ya mun di sosial media mengikuti kan saling menyalahkan lah. Misalnya sieu berasa keren dengan main flare misalnya, tapi menyalahkan maneh mah santun misalnya. Santunnya menyalahkan maneh mah kieu gitu. Yeah. Padahal mau bebaskeun rek Yeah. santun-santun rek ieu Yeah. gitu. Karena kan mereka dari beragam latar belakang, aya nu geus gawe ka stadion teh yang melepaskan penat, aya nu geus capek di imah Yeah. gitu kan. Jadi semua orang kan ya berekspresinya berbeda-beda. Ya gitu. setuju, dan itu tuh memang jadi proses sebuah pelajaran perbedaan pendapat mungkin ya Om ya. Jadi kita juga nggak boleh menghakimi yang nggak sama-sama kayak kita gitu ya. Kita mungkin ya itu sering banget terjadi jadi merasa jadi merasa superior kelompoknya misalkan kelompok A harus supporter mah harus gini, tapi kata ini harus gini. Nah, ya udah aja kita ambil garis tengahnya, ya udah kamu seperti ini, saya seperti ini. Itu gitu. lebih enak kayaknya. Jadinya itu mah. supporter santuy, Bo. Supporter santuy gitu. Santuy, ya. Kata ada yang santun, kata Pak Tobi. Santuy ya. Ya. Tapi udah memang kita lihat karakter lagi di Bandung ya Pak, ketika dulu Pak lagi zaman banget supporter itu punya gerakan yang jarian tangan. Supporter Bandung itu justru mereka itu lebih ke apa ya, alami gitu Pak. Ada waktu kita lebih duduk, lebih apa, menikmati ada yang pertandingan. di mana kita waktu menikmati, ada yang waktu di mana kita ngasih support, dan itu tuh kayaknya di Bandung aja. Soalnya ada teman juga saya Pak Tobi dulu yang kok di Bandung kayak gini ya, nggak 90 menit tuh nggak nyanyi, nggak goyang, nggak gimana. Ya memang Bandung memang seperti ini gitu, susah gitu. Jadi menikmatinya teh benar gitu, Ya, beda lah. jadi balance, Bo. Menikmatinya ada, supportnya juga ada, gitu. iya kayak gitu. Jadi alamiah we lah. Alamiah aja. Mereka yang nyanyi Nyanyi kayak gitu. Dan saya mah yang punya pengalaman paling menarik di Siliwangi itu Pak Tobi ya, ketika Persib melawan apalah, terus Persitara gitu pertandingan terakhir namanya. Si Persib itu kebobolan, dan di papan skor itu ada tangan keluar. Jadi minta maaf kan, bobotoh minta jangan diganti skornya, jangan diganti. Ada tangan itu keluar gini.
hampura, cenah hampura, kurang diganti. Itu bisa di Bandung. Waktu belum digital ya, Pak, belum itu. digital itu masih sama Masih manual. sama tentara itu bobotoh marah kan jangan diganti terus ada tangan keluar hampura merenya gitu hampura ulah. Bisa kayak gitu loh, Pe. Gak mungkin itu mah di Inggris juga nggak ada. Ya batabinya. Lucu atau kayak gitu mah tuh. Dari keidentikannya ya, Pak ya. Identik itu jadi memang edan lah Bandung mah. Karakter sorangan. Karakter sendiri itu, karakter sendiri. Nah, Pak Tobi saya pengen menyikapi nih kemarin lagi rame ada beberapa supporter yang memang berbeda kritik ya secara mereka melampiaskan kekecewaannya. Terus ada juga yang saya memang agak masih jadi pertanyaan. Saya pengen tahu pandangan Pak Tobi aja mengenai kritik itu harus cerdas dan elegan. Menurut Pak Tobi pandangannya itu tuh seperti apa sih, Pak? Ya orang masih bingung ya. Maksudnya cerdas dan elegan kan indikatornya pasti tiap orang beda-bedanya. Kayak nu nyebut misalnya cerdas teh seperti apa kan kita nggak tahu. Jadi ya menurut orang ya nggak perlu ada kalimat seperti itulah. Ya jadi bebasin aja selama masih di koridor yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya si eta misalnya megat bus misalnya. Tapi kan di Indonesia teh kan ada aturan hukum kan ketika misalnya ada perusakan ya itu mah udah masuknya karena pidana gitu. Kalau di luar kalau belum masuk karena itu mah ya bebaskan ya. Ekspresi dari masing-masing ini kembali jadi nggak usah di apa ya di generalisir bahwa yang cerdas dan elegan tuh seperti ini gitu. Karena kan ya setiap orang pasti memiliki pandangan masing-masing lah. Ya benar. Jadi susah banget ya kalau kritik cerdas dan elegan itu seperti apa sih maksudnya? Mikiran can manggih gitu. Kalau Pak Tobi kritik cerdas atau gimana? Yang misalkan Pak Tobi mengeluarkan kritiknya gitu. Ayo orang mah ketika melakukan kritik ya itu mah apa yang ada di dalam hati aja. Jadi orang tuh mikiran bahwa ieu teh cerdas teh, ieu teh bodoh teh. Geus we naon wae di orang kepikiran naon nya geus keluar alami lagi balik ke alami natural. Saya kayak dulu lah versi butut LPI ya Pak itu kan sesuatu yang alami natural nggak sistematis lah nggak skematis lah seperti itu Pe. Balik lagi ke Bandung ya Pak ya itu mah Bandung mah benar ya beragam tapi benar itu ya saya mah masih yang serius ya Pak dengan keluar hampura itu disorot nggak bos sama media Bo pas gitu nggak itu pertandingan terakhir Persib 1-0 kalah sama Persitara kipernya si Kosin Be. Kosin dulu itu saya masih ingat. Ulah hampura. Terus kan skornya sok diganti-ganti. Ya benar. Kadang jadi 8-0. Benar ya Pak. 5-3 benar itu teh. Ya beragam lah itu mah. Nikmat banget sama di Bandung teh. Ala bodornya Pe kalau di Bandung apa ya sebenarnya ya kita teh suka apa ya terlalu serius kadang ya di media sosial apalagi Pak kita mending balik lagi lah ala bodornya lah ala hikmahnya dan bodornya gitu. Saya gitu. Setuju pisan. Oh ya Bo untuk di supporter juga kan banyak selalu yang diliputi media ya Bo ya. Maksudnya yang diliput sama media gitu. Ya. Nah, untuk ini Pak Tobi yang saya lihat kan maksudnya media suka meliput supporter ya mungkin khususnya di Bandung nih. Nah, kebanyakan si media tersebut tuh menyudutkan istilahnya supporter Bandung Bo ya. Ya, jadi yang contohnya kayak waktu itu kayak apa sih Bo? Yang Haringga itu kan kita hampir dibully satu Indonesia Pak ya. Ya kita juga tidak membenarkan tragedi itu. Terus yang kedua kemarin tragedi yang kemarin yang terjadi di PT kan ya, itu di mana ada kerumunan padahal sebelumnya kan di kota-kota lain juga pernah terjadi dan sepertinya kenapa Bandung itu sangat apa ya? Ya untuk dibully itu sering banget gitu sama media. Kenapa sih Pak? Ya meren karena bobotoh itu kan banyak ya, besar lah. Bisa dikatakan yang paling banyak basis supporter ya di Bandung mungkin ya. Selain Surabaya atau yang lain, Bandung termasuk yang paling besar. Jadi berita mah kan pengen ratingnya meren tinggi meren. Jadi kan kudu aya bombastis meren mau ngan dicaritakeun bobotoh mengunjungi berjaga jarak mungkin kan ngeklik kan. Tapi kalau yang beritanya bombastis apa kan pasti ini dan seksi juga kan buat media gitu makanya. Jadi bobotoh itu sebenarnya punya daya jual Pak ya. Sangat daya jual tinggi ya kan. Jadi, makanya urang mah positive thinking we. Keun bae lah eta mah makanan yang andahar lah gitu. Ya. Rezeki buat mereka gitu. Tapi meskipun juga kan suka ada Bo
apa istilahnya kayak tadi Boboto disudutkan, tapi istilahnya jadi latah, Bo, yang lainnya. Iya, mengikuti juga kayak gitu. kota-kota lain. Padahal tapi, kan itu disudutkan gitu ya sama media tuh. Tapi tetap aja Bandung aja sebagai prioritas utama media mah karena itu tadi seksi dan jumlahnya sangat besar, Pe. Ya, engagement kan kayak gitu kan dibutuhkan sama media tuh, Pe. Ya kalau Bandung mah Liverpool lah apalah kayak tragedi Hillsborough dulu kan disudutin, Pe. Oh, itu si Liverpool juga disudutin, dikucilkan ku barudak Inggris ya sama negara. Kalau di Liverpool juga ada nggak yang Mane main kan tadi ada nggak ada. Yang nggak tahu kan pernah ke situ ketika baca-baca sampai mereka juga memboikot harian The Sun kalau nggak salah. Oh, itu tuh. Pernah karena mungkin terlalu menjudutkan si Liverpool sendiri gitu. Jadi ada dendam pribadi lah ke si media-media di Inggris. Nah, sama lah Bandung Liverpool. Banyak yang bilang sama 11-12, gitu. Pak. Kalau yang udah kan Pak Taufik pernah ya ke Inggris. Ya, tapi can kali Liverpool. Oh, kali Lihat wah. Kalau saya mah baru lihat di YouTube, Pak yang 4K jalan-jalan gini, Pak. Nah, berasa di Liverpool gitu. Nah, ngomong-ngomong di Liverpool nih, Bo, apa persamaan sama Bandung? Kan di Liverpool juga supporter suka banyak ngemil, Bo. Nah kan pasti lapar. Oh iya jelas. Atau sambil nonton bola juga nggak mungkin. Nah gitu. Dan sekarang juga di sini kita mempunyai derby potato. Derby potato. Ini bukan dari derby Kanti, tapi dari Gunung Batu. Nah, apalagi juga dari derby Romero. Bukan. Pak, dicoba dulu Pak. Ini yang punyanya Dinan. Nah, rasa rumput laut. Nah, dengan slogannya ada juga Pak. Coba dulu baru bicara. Derby potato. Jangan lupa. Bicara heula. Nah buat kalian juga jangan lupa yang ingin memesan atau order derby potato ya Bu ya. Ya. Bisa langsung saja ke Instagramnya derby_potato. Nah nanti ada di sini nih, di bawah sini tagline di sini dan langsung aja kalian bisa menghubungi. Dan untuk harganya juga di bawah UMR ya Bu ya. Nah 10.000 ini. Nah 10.000. Dan ada 2 varian rasa lumput laut dan rasa barbecue. Gak punya radio di dunia. Enggak, pokoknya kalau punya radio mah salam-salam cenah. Buat ada yang budaya. Ada yang loh. Saya dia Om sambil. Disambil aja Om, kita ngemil dari derby potato. Oke, Bo, lanjut Bo lah. Om, ngomong-ngomongin kemarin lah, tragedi kemarin saya lebih ke melihat mungkin ya saya juga lihat di media Om ya. Bandung itu seperti kehilangan sosok Om di mana yang memang bisa mengarahkan atau menyatukan suara teman-teman bobotoh yang akhirnya mengkikis yang kontra, karena kan kemarin banyak banget ya pro kontranya. Nah, mungkin yang sepengetahuan kita bersama memang belum ada yang menggantikan almarhum Aibetik ya Om ya. Nah, mungkin kan itu pasti kita rindulah sosok yang lain yang menggantikan secara harus seperti apa sih Om sosok karakter itu gitu Om? Kalau menurut orang mahnya untuk menggantikan sosok Mang Ai tidak mungkin. Tidak mungkin, karena betul. Itu sosok yang tidak tergantikan. Ya. Paling yang bisa dilakukan hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan Mang Ai, paling gitu kan. Jadi ya sebenarnya mah nggak perlu ada sosok baru pun kalau kita melanjutkan apa yang sudah diajarkan atau sudah dicontohkan ya sebenarnya mau ya masalah oge gitu. Karena kan sekarang dianggapnya banyak perpecahan teh karena ya dianggapnya banyak yang keluar jalur atau keluar ti kitah Mang Ai lah ibaratnya gitu. Ya itu mah kan balik lagi ke pendapat ya. Tapi kalau perbedaan pendapat mah menurut orang ya tiba lagi sebenarnya loba oge, cuman kan dulu mah belum ada sosial media. Itu betul. Sekarang mah kan terlihat meruncing deh karena ada sosial media. Jadi terlihat perdebatannya teh kenceng apa dulu ge loba perdebatan mah tapi kan tadi posting di Instagram, posting jadi ngan ngobrol situ mau kamu gitu gitu. Jadi lebih ke gitu sih menurut saya. Iya sih benar. Jadi bukan memang sosok Mang Ai tidak tergantikan, tapi kalau perbedaan pendapat ya tadi lebih ke efek sosial media. Ya. Mungkin dulu juga kalau udah ada sosial media sama Om ya. Ya bahwa di rubrik halo Bandung ya kan kadang-kadang sok pro kontra oke kan. Di pikiran rakyat. Iya, SMS itu ada aja pro kontra. Kayak wae gitu. Eta scoop kecil lah ibaratnya baru SMS gitu kan. Oh, jadi memang intinya mah kalau setuju sih Pak kalau misalkan untuk sosok yang sama mah kayaknya nggak bisa ya Om ya. Bisa. Nah, karena mungkin dari dulu juga mungkin untuk almarhum Mang Ai nggak dipilih mungkinnya Bo, misalkan di voting siapa yang mau jadi panglima atau siapa yang mau jadi ini kan nggak gitu juga. Ada sosok yang ada beda lah ya sih. Itu mah
dilahirkan Dilahirkan lah bukan secara- sesuatu yang diciptakan. Ya. Nah, berkah aja itu mah Ah. alami gitu Pe. Dan memang ya di kata Pak Tobi tadi tinggal kita aja yang tinggal meneruskannya Meneruskan itunya ya Om ya. perjuangannya mungkin. Dan perbedaan mah wajar lah Pe. Nah sekarang tadi dari supporter, sekarang dari sepak bola, Bo. Oh. Nah kan sepak bola yang dulu Pak Tobi sama yang sekarang beda. Bedanya tuh mungkin yang pas zaman dulu masih rata-rata klub Liga Indonesia memakai dana APBD ya. Dan sekarang sudah ke PT Profesional. profesional. Nah masuknya. Nah untuk jadi kan masuknya juga sebagai bisnis Pak Tobi. Nah kan suka ada yang menyuarakan bisnis sepak bola terus bisnis bisa tanpa sepak bola tanpa gimana Pak? Sampai bisnisnya Bu ya? Jadi kan kayak apa namanya? Supporter ini hanya dijadikan sebuah customer saja. Customer gitu. Tapi kan di satu sisi juga si klub ini juga butuh bisnis untuk menggerakkan si klubnya lah, pemasukan menurut Pak Tobi itu agar apa ya, lebih ke ya seimbang, harus seperti apa gitu Pak maksudnya? Ya, mun era ayeuna memang tidak bisa dihindarinya. Emang sepak bola sudah jadi bisnis lah ya. Di Indonesia, Persib gitu kan. Mereka sudah berbisnis, cuman menurut orang ya bebaskeun we mereka bisnis mah teu naon, tapi ya itu harus seiring dengan prestasi juga gitu kan. Kadang-kadang kan ya sibuk bisnis tapi prestasi eueuh kan supporter ge kehe meureun. Kalau supporter dianggap dijadikan customer, menurut saya kalau selama prestasinya juara dan mau pasti rido oge gitu. Ya, pasti tanpa disuruh pun, tanpa si Persib ngiklankeun di mana jualan wae kurangnya pasti meuli gitu kan gitu. Secara alamiah pasti kayak gitu. Jadi hal-hal ini yang kemarin terjadi, kenapa supporter merasa menjadi konsumen tuh ya itu karena mereka sibuk berbisnis tapi melupakan prestasi. Kadang-kadang kan karek eleh misalnya putingna eleh, isukana teh geus ngiklan gitu. Jangan lupa makan ieu gitu kan, eta nu nyeun ambek teh gitu kan. Balik atuh aing teh kerungsing balik jualan gitu kan. Jadi memang harus apa ya, harus punya siga naonnya, siga rasa memilikinya, harus punya rasa naonnya kayak malu, tanggung jawab sama ketika mengalami kesalahan teh ya gitu. Apa yang terjadi sekarang juga kan sebenarnya nggak serta merta langsung ya. Kan banyak orang yang beranggapan bahwa ini terlalu dini gitu kan. Apa sih baru 6 pertandingan kok udah nuntut mundur gitu kan. Orang klasemen juga masih kompetitif segala macam. Cuman kan kalau dirunut ini kan akumulasi dari beberapa kejadian sebelumnya. Yang paling ingat mungkin pada saat kalah lawan Persija lah. Piala Menpora ya. Piala Menpora. Walaupun itu hanya turnamen pramusim, tapi kan mun si tim itu mengerti karakteristik supporternya, pasti manehna mau mungkin statement siga gitu. Tenan da ieu mangan pramusim atau tapi kan ieu teh lawanna Persija gitu. Beda. Orang mah tenan naon lah gitu. Emang pramusim tapi mun lawan Persija masing balik maneh gitu kan. Dan tidak ada permintaan maaf, tidak ada apa gitu kan. Nah, itu kan akumulasi berlanjut sampai sekarang gitu. Ya sih, saya juga lihatnya ke sana sih Om. Ini kan lihat memang terlalu dini, tapi ketika lihat ini juga dilihat dari yang sebelum-sebelumnya ya Pak. Jadi memang di sana kan ya minimal kalah juga ada gregetnya gitu loh. Main tuh ya Pak ya. Main kan nonton sorangan bahkan siga kumaha di Coogado orang teh Pak. Terus si apa ya nggak ada apa kan, kita juga mengerti andai kata ini tim mainnya habis-habisan kalah pun kita masih ada inilah tolerir lah, ada toleransi kan, ini mah gitu main juga jadi kesel. Dan di 6 pertandingan kemarin juga kan seperti itu mainnya gitu, nggak ada gimana ya, nggak greget lah ya Pak ya main teh gitu. Gol milik unggul. Dan tiba lagi mun teu juara ge bobotoh mah bisa narima zaman Dolega zaman apa dan ningali materi pemain siga gitu kan. Baik ruhiyatnya geus lah gitu kan, baik ruhiyat Yosep Nandang namanya. Tapi kan ayeuna beda Pak. Iya. Gitu. Benar. Itu. Jadi jangan disamaratakan baheula mah soalnya zaman Gomez ge 6 pertandingan awal kan sabaraha poin tapi dari materi aja udah beda. Dari kuar-kuar geus beda, kita tidak bertarung untuk juara 2, 3, 4 apalagi 5 gitu kan, ngomongnya kayak gitu.
Nah itu benar, kalau intinya mah proses kalian tuh berproses, kita mah justru Bobotoh mah yang berproses selama 19 tahun tanpa gelar pun ya Pak ya. Santai gitu. Santai, kita mah yang penting memang si tim ini serius lah, dan kita mengerti tim. Zaman dulu ya itu tadi kata Obi, zaman Ruhyat, Yosep Nandang, kita mah nggak ada hasrat pengen juara dan tahu kondisi tim juga ada pemain begini gitu, Pe. Ya biasa aja materinya. Kalau sekarang kan mewah gitu kan. Ini sudah fasilitas udah oke, tapi ya prestasi mungkin kurang gitu. Dan yang saya suka ini teh ada statement misalkan Pak, kayak pemain jadi tertekan atas aksi yang dilakukan Bobotoh, ya kan kayak gawe mah karena banyak tekanan, di bawah tekanan Pak ya, semuanya juga tuh jangan egois lah, udah digaji fasilitas oke, tapi mau ditekan juga yang mana kerja mah kudu di bawah tekanan, siap atuh mau di bawah gawe di kayak tekanan mau lah main di Persib, di mana klub lain banyak di Bayangkara lah gitu ya, yang ada supporterna tuh nggak cocok itu pegawai BUMN banyak Pak. Bawah tekanan nggak cocok, nggak cocok gitu Pak. Untuk misalkan kayak tadi tentang klub sepak bola sama supporter, katanya kan suka banyak yang bilang klub dan supporter harus sejalan, harus selara, harus romantis. Nah seperti apa sih Pak? Ya kalau disebut sejalan mah menurut orang mau mungkin bisa sejalan banget juga nggak mungkin bisa, karena kan tujuannya beda. Makanya ayeuna si klub meureun tujuannya bisnis gitu kan, si penonton kan pengennya prestasi gitu kan. Udah kadang-kadang kan si yang berbisnis juga tidak bisa diimbangi dengan prestasinya. Cuman yang maksudnya mungkin sejalan tuh ya mungkin harus membuka naonnya, harus bisa menangkap aspirasi dari Bobotoh lah gitu. Karena kan selama teh sebelum ada demo, sebelum ada apa kan sebenarnya dari sosial media, dari apa juga kan sudah tertangkap lah nya mun hayang ngadengikeun mah gitu. Suara-suara Bobotoh teh siga kumaha, tapi selalu menghadapinya teh, menghandlingnya teh salah gitu. Malah jadi mengkotak-kotakan bahwa itu mah hanya sebagian kecil Bobotoh, kelompok-kelompok besar mah saya sudah mengobrol tidak begitu gitu. Padahal kan ya jangan gitu ya, cukup buat tampung, perbaiki gitu kan. Ya mungkin maksudnya sejalan teh ya gitu. Cuman kalau sejalan harus duduk bawa barengan, ngopi bareng gitu, entong oge gitu. Ada batasan Pak ya. Ada batasan lah, masing-masing punya peran masing-masing gitu. Sejalan teh kan jadi gitu Pak ya, si supporter teh memang minimal didengar lah. Kalau sekarang kan mungkin pandangan saya tuh agak terlihat angkuh Pak ya. Ya terlihat angkuh teh, mereka menutup mata kayaknya dari aspirasi. Kamu tahu apa tentang di dalamnya mungkin itu ya mungkin itu seperti itu ya Pak karena ya tadi karena sudah menjadi PT kan, jadi ya ini mah sudah perusahaan, ya kita mau punya kebijakan sendiri, ya kalian mah ada bukan pemilik saham kan gitu. Ya gitu. Jadi kita mun baheula zaman APBD bahkan duit aing aja ya. Bebas pajak rakyat gitu kan. Emang duit maneh gitu kan. Pasti berpikirnya kayak gitu. Jadi mungkin yang sejalan itu si investor Pak ya, si pemilik klub mungkin Pak ya harusnya memahami dulu nih kultur supporter sepak bola yang mau dia beli, jangan asal beli mentang-mentang dia punya duit mengesampingkan suara supporter dulu. Berarti kalau saya punya uang juga bisa aja Boy ya beli klub bola Boy ya? Bisa. Cuman yang Pei juga harus mengerti dulu kultur sepak bola di kota itu gitu Pei. Padahal kan kota Bandung mah tuh Pei dulu Pak masih ingat misalkan di Siliwangi ya di timur ada suara sirine yang bawa bis Persib, saya teh langsung berdiri atuh Pak. Langsung apa? Wis, Persib datang. Persib datang. Wah, langsung tuh jadi malah pemain mah tegang gitu. Ya, itu tuh baru suara sirine aja teh kita teh udah ada yang apa gitu ya. Merespon dan itu teh bentuk cinta yang ya mungkin nggak tahu sih. Di kita mah kadang 1 jam atau 2 jam sebelum pertandingan stadion udah penuh Pak ya. Iya. Eta Pak nilai plus Kota Bandung teh sebenarnya mah harusnya si yang pemilik PT itu harus menyadari bahwa kita teh Persib teh milik kita gitu lah, sok egois. Kita mah dari mana milik saya, ada uang saya gitu. Tapi nggak bisa ya. Ikatan emosional yang tidak bisa ternilai dengan uang. Anjir. Pak, ini lagi Pak, kita ngebahas ke sisi hobi Pak Tobi lah, yang selalu support fun football selain hobi sepedahan juga Bu. Selain hobi sepedahan juga, jadi selalu support lah gitu Pak ya. Nah Pak,
suatu saat nanti gitu Pak, kepikiran nggak sih Pak kalau punya dikasih rezeki lah sama Rezeki, Allah ya, iya. kepikiran nggak sih Pak buat beli klub atau beli saham klub? Pengen sih mun boga Pengen. duit mah ya. Tapi Pak. kan berhubung can boga duit. Ya mimpi aja dulu gitu Mimpi Pak. aja dulu. Soalnya mahalnya. Oh, Klub teh cenah. Oh beli klub teh mahal Pak. Mahal. Kalau si Persib ditaksir berapa Pak yang Pak Wah, Tobi nggak tahu lah gitu. Persib mah yang model-model Blitar United aja kan udah berapa katanya. Oh beli Oh, tarik yang kemarin dibawa deh. sama sama Persib juga ya Pak? Blitar Ya ini. udah miliaran lah gitu. puluhan miliar Pak ya itu teh. Lupa ya? pastinya, Lupa ya? tapi ya maksudnya mau bisa ku 5 juta 10 juta. Udah nakur kedua. Mau bisa kuda nakur. Dianjur Padahal kan sponsornya juga balik Bang Berry juga Pak ya. Mun bisa Jadi kuda nakur orang geus meuli 5. Meuli banyak. Udah nakur Pe, beli Persib sabaraha aja udah nakur eta dari Bang Berry nya 5 tahunan nah. kalau misalkan punya uang pengen beli klub-klub apa Pak? Ya, yang nama nu di Bandung lah. Yang di Atau Bandung ya. bikin lagi klub gitu? PSKC mungkin Pak. Ah, Oh enggak. Enggak ya tetap ya. Persib mah biarlah sendiri aja lah. Hmm. Jangan yang lain lebih kayak satelit-satelit aja gitu. Tim-tim satelit lah ya yang Ah. lain mah ya punya pemain bagus ambil, punya pemain bagus ambil gitu. Pelepas tahun udah jual uang gitu. Dan Persib itu dari Jawa Barat dan klub satu-satunya Pak ya belum ada pesaing yang memang menyaingi kan kalau di Jawa Timur mah banyak ya, Jawa Banyak. Tengah banyak banget dan basis supporter. Kalau di Bandung mah Jawa Barat ya Persib aja Pak dari dulu Ya gitu. kebetulan si Bandung juga ibu kotanya Jawa Barat mungkin coba. Ya iya tuh kiraku Bogor. Iya enggak berhubung ke situ jadi barometernya banyaknya ke Bandung. Iya gitu. Bandung gitu. Begitu. Pak Tobi saya pengen inilah andai kata Pak Tobi menjadi ketua PSSI, Pak Tobi. apa yang dilakukan Pak Tobi dari awal nih, kita benahinya dari awal gitu. Nu paling utama mah kudu pembinaan usia dini ya. Ya. Jadi pembinaan usia dini secara berjenjang lah. Ya. Jadi kan ayeuna teh kompetisi teh terutama untuk yang tingkat junior ya, nggak pernah ada kepastian kan. Tong boro nu junior nu senior na wae teu pasti gitu kan. Nah, padahal itu teh sangat penting lah. Karena kan mereka dididik, dilatih mannersnya apanya dari kecil gitu. Jadi jangan salahkan kalau banyak pemain senior yang ya sok ngaraco atau kumaha gitu kan ya, karena dari kecilnya memang tidak dibiasakan untuk berkompetisi yang sehat dari usia-usia dini gitu kan. Jadi menurut orang ketika kompetisi dininya sudah reguler, sudah rutin dan berjenjang, pasti akan tumbuh lah klub-klub di seluruh kota teh pasti akan tumbuh gitu. Ya. Kayak di Inggris kan banyak banget kan klub gitu, dan di Indonesia ge karakternya sih gak di Inggris oge. Sepak bola teh adalah namanya sesuatu hal yang inilah gitu. Di Indonesia kan sangat hobi sepak bolanya Iya. orang-orangnya. Ya sama benar kayak di Inggris. Jadi pembinaan dini dulu ya, sejak dini dulu ya, concern di sana ya Pak Tobi ya kalau ini mah ya. Dan mun geus langsung geus kolot mah dah hese lah dibenerkeunna kolot mah kan. Gitu. Bedegongnya dia kasih tahu teh banyak aku mau urang kayak gitu memang terputus spesi. Ya kalau saya baca ya Pak ya si Iya. rantai si pembinaan teh terputus. Ya nggak ada apa kompetisi yang jelas Ya, di bawahnya gitu. juga gitu. Tahu-tahu cuma ada yang senior usia 23 aja gitu. Iya. Kayak Yang gitu. bawah-bawahnya enggak ada gitu. Ya, padahal kan negara kita teh Pak ya negara sepak ya tadi kata Pak Tobi negara sepak bola Pak ya yang memang setiap pengkolan pasti anu main bola lah di gang dimanapun. Kita berbicara tentang Malaysia, Jepang yang mereka kan diciptakan kan sepak bola teh Iya, Pak ya, bukan benar. alam, bukan berkah alam gitu Pak, diciptakan. Jadi kita mah punya buah salosa itu kan alami Alam. banget atau alami banget. Ya, Evan Dimas alami gitu Pak ya. Enggak cuman ya pengertian tekniknya kita teh Pak nya sok agak Ya ayeuna kan klub-klub fun football wae di Bandung we kan geus banyak pisan kan. Iya, Artinya iya. kan minat orang terhadap sepak bola teh besar gitu. dan Pak Tobi untuk mensupport teman-teman fat football juga itu Pak salah satunya. Mun orangnya salah satunya ya karena orang jelemana ti leutik kageloan ku main bola sih. Orang teh emang tergila-gila lah, terobsesi sama sepak bola teh. Iya. Gitu. Di SD geus main bola wae, terus tapi ka ayeuna mun keur nyetir keluar kota kan sok aya lapang-lapang di sisi jalan. Ya. Terus sok nyetir teh bari larajo gitu kan. Emang terobsesi lah gitu. Iya, iya. Jadi ketika kamari orangnya diberi rezeki lah terpilih jadi DPRD kan boga penghasilan lebih lah dari sebelumnya. Jadinya orang
karena orang basic nanti dia orang support Support mereka, ya. orang gadinya gitu. Iya. Nah tadi kan Pak Tobi apa dari ini kan usia dini Boy ya kalau jadi ketua PSSI mungkin dari stafnya gimana Pak, dibabat semua atau meneruskan ya? Para staf PSSI ini harus dibabat semua Pak, atau misalkan ada saya ketuanya Pak Tobi, nah udah aja saya mau anggota baru gitu misalkan. Nah ting sih orang kan orang can pernah orang bisa menilai secara iya karena orang can pernah terlibat langsung di PSSI-nya. Jadi misalnya orang langsung ngomong staff tebar lagi kan tidak adil juga ya, kan. Ini mah angan-angan aja palah ibaratkan Pak Tobi jadi gitu. Jadi ketua PSSI. Ya tuh apa kan agasum kayak di PSSI. Oh iya, saya sebagai komentator aja lah aja ya, saya mah jabatan konveksi ya Pak. Si merchandise Pak. Ini Pak kita berbicara ini pala agak-agak melenceng dari pertanyaan yang saya kasih ke Pak Tobi, tapi saya pengen tahu tanggapan dari Pak Tobi tentang sebuah fasilitas Pak di Indonesia Pak ya. Klub kita memang sangat jarang memiliki ya klub yang memiliki stadion sendiri atau training center. Kenapa sih Pak? Apa memang faktor apa sih Pak? Ya mungkin itu ya, karena awalnya kan si klub-klub ini kan baru dituntut profesionalnya kan baru beberapa tahun ya. Jadi mungkin belum punya naonnya, belum punya cash flow yang bagus lah untuk membangun stadion atau tim yang disebut paling kaya, salah satu paling kaya di Indonesia aja Persib sampai sekarang kan belum punya training ground. Latihan masih di Soccer Republik kan atau di mana gitu kan. Padahal itu sebelumnya sudah ada angan-angan itunya, maksudnya guys pernah cerita lah bahwa akan dibangun gini, cuman kan belum terlaksana. Nah ya apalagi tim-tim yang di bawahnya gitu. Jadi maksudnya dari segi finansial juga belum sehat-sehat amat mungkin ya. Nah itu tapi kalau memang dari dini udah banyak kompetisi, udah banyak kan industrinya juga jadi tumbuh sebenarnya kan gitu. Intinya mah dini apa ya usia dini sih Pak bener nggak bisa ya jadi kan itu juga bisa jadi kayak di Jepang tadi berarti dibuat ya Boy ya. Misalkan dari junior dari usia 10 bisa langsung ke senior pemainnya itu aja. Ya dan dibuat di Jepang itu gini Pe, kalau di sana itu karena masyarakatnya awalnya tidak suka sepak bola. Nah, mereka si pemerintahnya ini memaksakan, "Ayo nonton bola." Nah, emang ini kalau di Jepang kan softball, baseball yang paling kalau di kita kan sumber daya sudah ada, tinggal memang dia kasih fasilitas lah, diperhatikan si bakat-bakat alami nate gitu Pak ya, ulah diculkeun teuing gitu. Bener, saya kira dulu mah pengen tuh Pak jadi pemain bola masuk SSB pernah. Pernah gitu Pak? Pernah, cuman orang tua kan mikir lah kamu jadi naon lah main bola kan gitu Pak ya. Jadi kan dulu SSB mana? Itu saya mah Rik Sayati Pak, saya mah karena orang Sayati Pak, saya Rik Sayati, terus Jutektus Pak. Jutek maksudnya ada Jutek di sana namanya. Cuman saya ngambilnya Jutektus karena latihannya suka di Stadion UPI. Saya manggilnya Dele UPI Pak karena Stadion Juventus kan Dele Api dulu Pak. Nah, ada saya panggilnya Dele UPI aja, ini Jutektus. Ada juga Real Manglid mungkinnya Pak. Ada itu Dadang Simen gitu Pak. Ada itu sama Asep Kewan Bekna, ada itu. Ada bener tengah bohong saya mah demi Allah ya. Ada itu Asep Kewan Pak. Asep Kewan jeung Dadang Simen itu. Ngomong-ngomong tadi kan udah ngomongin supporter tentang Bandung, klub Bandung. Nah, saya pengen tanya ke Pak Tobi. 3 kata untuk Bandung apa nih Pak? Keren, tilu anak-anak. Keren. Udah, simpel itu. Alasannya, cara kayak yang rapid question tadi, alasannya. Alasannya ya emang keren sih situasi kotana ngeunaheun nya, tiba lagi pergaulanna ngeunaheun. Jadi di satu kota kaditu warawuh lah. Orang Bandung mah kan gitunya. Kadi barudak ieu wawu, barudak ieu kalau di Jakarta atau di mana kan karena sudah terlalu metropolis ya. Jadinya tidak seperti di Bandung lah. Di Bandung mah ngeunaheun keneh nongkrong, ngeunaheun keneh ngobrol gitu kan. Terus ya punya tim yang keren Persib gitu kan, terus ya keren segala-galanya gitu. Nah kalau kata Jebo apa? 3 kata untuk Bandung. Banget. Karena Bandung kalau saya lihat Bandung Pak ya lebih sebuah kota yang memang berbagai tadi kata Pak Tobi berbagai macam pola pikir, genre ya kan semua ada di sini. Bener. Tapi kita
nyatu gitu Pe. Ya dulu sempatlah dengar beberapa pengkotak-kotakan, tapi akhirnya kita teh kenal gitu Pe, dan saling support gitu Pe. Kota kecil ini teh kota yang memang secara fashion nih Pe ya, kita pakai jaket tebal masih enak masih oke Pak ya. Kalau di kota lain kan haridang. Cuman kalau orang Bandung main keluar kota nggak nyaman. Nggak nyaman karena ya biasa dingin, biasa adem gitu Pe, biasa adem terus garelis kan di Bandung. Oh iya gitu. Meskipun hese saya dengan yang dikayana. Ya kan fashionnya keren, musiknya di Bandung keren. Ya itu memang dan ya beda lah Pe Bandung mah buat saya teh. Kalau dari segi Bandung katanya kan sekarang udah ini Pak ya, lagi tertinggal sama misalkan Jakarta lah dari segi musik seperti itu. Tapi orang Bandung mengklaim sendirinya nggak bisa seperti itu karena mungkin kalian mah dekat dengan industrinya Pak ya. Kalau kita mah ya memang main band teh untuk senang-senang Pe, bukan cita-cita biasanya gitu orang Bandung mah. Senang-senang we gitu ya, terkena syukur nggak juga tenan naon. Makanya banyak yang band-band dulu tiba-tiba sekarang kerja di bank atau jadi PNS ya mungkin gitu. Karena mereka mah ya senang-senang aja gairah muda. Pak Tobi ya gini aja Pe lah, udah ngalor ngidul ya sama Pak Tobi Pak, nuhun pisan waktunya Pak. Terima kasih juga Pak Tobi udah datang ke Prung Station. Sehat selalu Pak, salam buat keluarga sama teman-teman lain juga Pak. Amin. Iya keren segala aya di dieu. Segala aya Pak. Iwal sembako tadi yang nggak ada telur beras gitu Pak. Tinggal aja engkenya. Tinggal pakai label. Pakai label Prung bisa telur nanti kan kalau telur asin mah ada capnya, cap yang misalkan merek, ini mah capnya Prung. Bisa kayak gitu. Ya gitu aja Pe untuk episode kali ini Pe ya. Nah, mungkin nanti ditunggu aja untuk episode selanjutnya ada bintang tamu siapa? Surprise karena dari Pak Tobi ini banyak menyajikan bintang-bintang tamu yang unbelievable katanya, yang sudah disiapkan tim katanya. Kita mudah-mudahan lancar lah. Seperti itu saja ya untuk episode kali ini. Nggak ada yang dipromosikan karena ini Prung Station bukan dagang. Jadi promosikan mah tadi udah ada Derby Potato. Ya terima kasih ini buat nyemilan ya buat nyemil. Masuk ini dalam segala kalangan juga Bo. Dari kalangan Pak Tobi supporter masuk, pemain bola masuk. Kemarin ada tukang gambar masuk, yang pepespaan masuk, semua masuk. Harganya juga 10.000 Pak. Masuk harganya juga Bo, masuk di bawah UMR Pak ya. Oke, gitu aja. Saya Jebo, saya Is Good, saya Tobias. Dadah.